Ya, baik. Seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya, bahwa kita akan melanjutkan ke metode berikutnya dalam menentukan solusi persamaan diferensial biasa, yaitu metode Runge-Kutta. Tujuan dari perkuliahan ini pertama adalah mengerti bagaimana penerapan Runge-Kutta orde 2 untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa, kemudian mengetahui formula lain ya dari Runge-Kutta. Kalau yang pertama tadi orde 2, maka selanjutnya adalah orde 4. Baik, kita mulai langsung masuk ke metode Runge-Kutta orde 2, Runge-Kutta second order methods. Perlu diketahui bahwa metode Runge-Kutta adalah alternatif lain seperti yang kita bahas saat di Euler itu ya, ada metode Taylor. Kalau kita menggunakan dari Taylor, kita membutuhkan perhitungan turunan dari fungsinya, sedangkan tidak semua turunan fungsi itu mudah didapatkan gitu ya, atau bahkan sulit dan sangat rumit pada beberapa fungsi f(x). Jadi diperlukan metode alternatif yang tidak memerlukan perhitungan turunan fungsinya. Nah, salah satunya itu metode Runge-Kutta. Di kesempatan yang pertama ini kita akan coba lihat Runge-Kutta orde 2. Seperti ini ya. Jadi ada persamaan diferensial biasa dalam bentuknya seperti ini. General formnya ini sama bentuknya seperti saat kita membahas metode Euler. Nah, metode Runge-Kutta orde 2 itu formatnya YI plus 1 sama dengan YI tambah A1K1 tambah A2K2 kali H. Jadi yang di dalam kurung A1K1 tambah A2K2 dikali H hanya sama dengan step size ya. Dimana nilai K1 adalah Fxi, YI, kemudian K2 adalah Fxi tambah P1H, YI tambah Q11K1H. Di sini kalau kita lihat akan ada 4 ya. Ada 4 yang perlu kita ketahui, yaitu A1, A2, saya lingkar aja, A1, A2, di K1 itu hanya ada fungsi di titik sebelumnya, kemudian di K2 itu kita butuh P1 dan Q11. Jadi ada 4 yang perlu kita ketahui. Oke. Nah, seperti ini ya. Dari bentuk ini, kemudian kita butuh proofnya ini mulai dari daerah Taylor. Ini nanti kalian bisa baca di buku sumbernya ya. Proofnya panjang karena merupakan solusi persamaan matematika yang rumit. Intinya setelah proof tersebut kita mendapatkan 3 persamaan ini. A1 plus A2 sama dengan 1, A2 kali P1 sama dengan setengah, A2 kali Q11 sama dengan setengah. Ya. Perlu dilihat di sini ada 3 persamaan, tetapi ada 4 yang tidak kita ketahui ya. Ada 4 variabel yang tidak kita ketahui. Maka solusinya jadi tidak unik, tidak spesifik gitu. Artinya solusinya bisa banyak. Nah, solusi unik ini akan kita peroleh kalau kita tentukan nilai salah satunya, yaitu nilai A2 gitu ya. Nah,
penentuan nilai A2. Nah, ini 3 persamaan diketahui, padahal ada 4 variabel tidak diketahui. Jadi tidak punya solusi unik. Maka agar ada solusi unik, kita harus menentukan salah satunya, yaitu A2. Tentukan nilai A2. Cara penentuan nilai A2 ini membuat Runge-Kutta orde 2 menjadi 3 metode ya, terbagi menjadi 3 metode. Ada metode Hen, kemudian metode titik tengah, dan metode Ralston. Metode Hen atau Hen's method ini kita bahas langsung ya. Jadi metode Hen ini memisalkan di sini A2, memilih nilai A2 sama dengan setengah. Nah, ini adalah metode Hen. Karena metode Hen memilih nilai setengah, kalau kita masukkan ke variabel ini ya, ke variabel yang lainnya di 3 persamaan ini, maka langsung kita peroleh A1 sama dengan setengah, kemudian P1 sama dengan 1, dan Q11 sama dengan 1. Kita pindahkan sini sehingga diperolehlah A1 sama dengan setengah, kemudian P1 sama dengan 1, dan Q11 sama dengan 1. Karena metode Hen memilih nilai A2 sama dengan setengah. Here, A2 equal a half. Chosen. Oke. Kemudian kita masukkan lagi ke persamaan yang tadi ini ya. Nah, yang ini. Nanti kita akan punya metode Runge-Kutta orde 2 bentuknya seperti ini. Ini menggunakan Runge-Kutta orde 2 menggunakan Hen's method. Ya, jadi nilai A1-nya setengah, A2-nya setengah, nilai P1-nya 1, kemudian nilai Q11-nya 1. Oke. Jadi kalau kita lihat di grafik, kalian perhatikan fungsi f xi, yi ya. Ini fungsinya yang curve ini ya. Kemudian ini nilai xi, yi di sini. Kemudian nilai predicted di sini dapat. Ya. Jadi dia ada nilai slope. Nilai slope itu yang nempel di sini ya. Nilai slope itu adalah K2-nya. Kemudian ada nilai K1-nya nilai slope. Nah, average-nya itu dikalikan setengah di sini. Itu adalah rata-rata dari slope. Oke, selanjutnya pemilihan nilai A2 adalah menggunakan titik tengah. Jadi kalau kita menggunakan metode titik tengah atau midpoint method, itu nilai A2-nya sama dengan 1 ya. Yang dipilih nilai A2-nya sama dengan 1. Karena nilai A2-nya sama dengan 1, dia akan memberikan nilai ya. Jadi midpoint ini intinya nilai A2 sama 1, dia akan memberikan nilai A1 sama dengan 0, karena tadi A1 tambah 2 sama dengan 1. Kemudian nilai P1 sama dengan setengah, dan Q11 sama dengan setengah. Sehingga persamaan Runge-Kutta orde 2-nya menjadi seperti ini.
ya. Kalau kita lihat di sini A1-nya sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, metode yang ketiga untuk menentukan nilai A2 adalah metode Ralston. Metode Ralston memilih nilai A2 sama dengan 2/3. Karena dia memilih nilai A2 sama dengan 2/3, maka nilai A1-nya jadi 1/3. Kemudian nilai P1 sama dengan 3/4. Dan nilai Q11 sama dengan 3/4. Nah, dari keempat variabel ini kemudian membentuk metode rungu kota orde 2 seperti ini, ya. Jadi dilihat di sini A1/3, A2 2/3. Jadi ada averagingnya beda, ya. Nah, kita sudah tahu penentuan nilai A2 dari Runge-Kutta second order method ini, ya. Jadi tiga cara penentuan nilai A2 ini tujuannya tadi supaya kita punya solusi unik, karena sebenarnya solusinya penentuan nilai jadi tidak terbatas, ya. Jadi sangat tidak terbatas karena tadi yang diketahui hanya 3 persamaan, sedangkan variabel yang perlu dihitung gitu ada 4. Oke, yang selanjutnya ini ada contoh. Yang pertama biasa didahului dari bagaimana sih kita menuliskan ulang sebuah persamaan diferensial biasa untuk dapat kita selesaikan dengan metode Runge-Kutta. Ini sama seperti soal saat kita bahas di metode Euler, ya, rewrite. Jadi kita harus rewrite-nya dalam bentuk metode yang bisa diselesaikan dengan Runge-Kutta, yaitu kita ubah ke bentuk dy dx sama dengan fx, y. Jadi ini bentuknya dy dx sama dengan 1,3 e pangkat min x min 2y. Y di x sama dengan 0 sama dengan 5. Nah, dalam kasus ini kita akan beroleh bahwa fx, y-nya adalah 1,3 e pangkat min x min 2y. Inilah yang nanti akan kita gunakan untuk kita masukkan ke setiap step perhitungan numerik. Oke. Selanjutnya, example 2 ini sama soalnya dengan yang di metode Euler. Nanti kita akan lihat bagaimana perbandingan hasilnya. Ya, kita akan lihat bagaimana perbandingan hasilnya jika menggunakan metode Runge-Kutta orde 2 dengan Hehn. Ya, bahkan untuk step size-nya sama, ya, 240 skor. Nanti kita bisa lihat komparasinya. Jadi dari contoh kasus ini diketahui bahwa, nah ini kan persamaannya nih, ya, dari persamaannya d theta dt min 2,2067 kali 10 pangkat min 12 theta pangkat 4 min 81 kali 10 pangkat 8. Ini kita bisa tuliskan bahwa fungsi t, theta sama dengan min 2,2067 kali 10 pangkat min 12 kali theta pangkat 4 min 81 kali 10 pangkat 8. Kemudian theta i plus 1 sama dengan theta i, ya, nilai theta sebelumnya ditambah, ingat kita pakai metode Hehn. Metode Hehn itu berarti setengah K1 ditambah setengah K2 kali step size. Nah, ini nilai fungsi ini nanti yang akan kita
kita gunakan di setiap step penyelesaian ya. Seperti itu. Nah, sehingga metode H-nya ya, jangan lupa setengah K1 tambah setengah K2 ya. Kalau di slide sebelumnya seperti ini. Oke. Selanjutnya langkah pertama yang perlu kita kerjakan ya. Karena kan ini step size-nya tadi 240 sekian ya, berarti butuh 2 step. Kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui, sorry. I sama dengan 0, theta 0, T0 sama dengan 0 sekon, kemudian theta 0 sama dengan theta 0 temperatur awal yaitu 1200 Kelvin ini ya. Nah, kita hitung dulu nilai K1. K1 tadi adalah F T0, theta 0 ya. Berarti kita memasukkan fungsinya tadi ini ya. Ini adalah nilai dari F T, theta. Berarti F T0, theta 0 berarti T0 nya 0,1200. Ini kalian masukkan di min 2,2067 kali 10 pangkat min 12, theta pangkat 4 1200 pangkat 4 min 81 kali 10 pangkat 8. Ini diperoleh nilai K1 nya adalah min 4,5579. Selanjutnya kita hitung nilai K2. K2 itu adalah F theta 0 ditambah H, karena tadi nilai P satunya sama dengan 1, kemudian koma, tadi ini T0 tambah H, kemudian yang ini theta 0 ditambah K1H, karena nilai Q satu-satunya sama dengan 1. Jadi kita masukkan ya, ini F, ini berarti 0 ditambah step size-nya. Step size-nya itu 240 sekon, kemudian 1200 ditambah K1-nya yang tadi kita dapat dari sini, kita masukin ke sini 4,5579 kali 240. Karena perhatikan ya, kalau fisika komputasi teori seperti ini cara menjawab soalnya, nanti akan berbeda dengan yang praktikum. Karena kalau praktikum kalian harus jawab menggunakan source code. Oke, ini selanjutnya berarti F dari 240,106,09 ya. Ininya dihitung ya. Berarti kita masukin ke fungsinya, ini min 2,2067 kali 10 pangkat min 12 dikali 106,09 pangkat 4 min 81 kali 10 pangkat 8. Atau kita peroleh K2 sama dengan 0,017595. Nah, selanjutnya untuk nilai theta pada step 1 ya, itu adalah tadi metode Runge-Kutado 2 Hun, theta 0 ditambah average slope ya, setengah K1 tambah setengah K2 dikali step size. Kita masukkan nilainya 1200 ditambah setengah kali K1 nya min 4,5579 ditambah setengah kali 0,017595, step size nya 240. Ini jadi diperoleh 655,16 Kelvin. Nah,
Kita kan baru sampai di step 1 ya. Berarti kita baru dapat nilai temperatur di 240 skon, yang ditanya 480 skon. Jadi kita butuh 2 step. Nah, step yang kedua ini kita update menggunakan data yang sudah kita peroleh di step 1 tadi ya. Step 2, jadi datanya I sebelumnya jadi I sama dengan 1, berarti T sebelumnya sekarang T1 jadinya T0 ditambah step size ya, artinya ini 0 ditambah 240, kemudian theta untuk step 2 theta sebelumnya jadi theta 1 yaitu 655,16 Kelvin. Nah, sama seperti tadi kita menghitung K1. K1 itu berarti fungsi dari T1, theta 1. Ini kita masukkan nilainya. Ya, berarti T1-nya 240, theta 1-nya 655,16. Ya. Nanti kita akan peroleh nilainya min 0,38869. Kemudian K2 sama dengan F T1 tambah tadi ya, tambah step size, theta 1 tambah K1 kali step size. Kita masukkan nilainya ya, ini 240 ditambah 240,655,16 ditambah K1 nya tadi min 0,38869, maksudnya itu K1 yang sedang kita hitung di step 2 ya. Nanti ini kalian perlu hati-hati saat menuliskan source code, jadi indeksnya diperhatikan. Atau fungsi untuk nilai T-nya 480, kemudian nilai theta-nya 561,87. Kalau kita masukkan ke fungsinya ini jadi 2,2067 kali 10 pangkat min 12. Theta-nya 561,87 pangkat 4 min 81 kali 10 pangkat 8. Nah, ini akan kita peroleh nilai K2 sama dengan min 0,20206. Selanjutnya kita masukkan ya ke nilai theta 2-nya. Theta 2-nya berarti sekarang theta sebelumnya ditambah averaging slope-nya ya, setengah K1 tambah setengah K2 kali step size. Ini sama dengan berarti 655,16 ditambah setengah dari min 0,38869 ditambah setengah kali min 0,20206 kali step size. Nanti kita akan peroleh nilainya 584,27 Kelvin. Kalian perlu berlatih ini sendiri ya, coba ditulis ulang sambil mungkin melihat lecture note atau video lecture-nya. Kalian tulis di buku catatan untuk melatih urutan berpikir atau algoritma, agar nanti saat menyusun source code di kuliah praktikumnya kalian sudah paham betul step-step apa saja yang perlu dilakukan setiap tahapannya, kemudian apa yang berulang ya, apa yang berulang. Karena kalau saat kita menulis source code itu perlu diperhatikan sekali indexingnya. Oke, inilah yang kita peroleh ya. Ini adalah nilai hampiran atau nilai aproksimasi temperatur pada T sama dengan 480 sekon. Ya, selanjutnya exact solution-nya ini sama seperti yang
sudah dibahas di video tentang metode Euler ya, yaitu 647,57 Kelvin. Kita bisa lihat perbandingannya ya. Kalau misalnya kita pakai step size 480, itu nilai hampirannya di sini. Kalian lihat. Kalau dan ini cuma butuh satu kali langkah ya, satu langkah. Sama seperti metode Euler. Tapi metode Euler saat dia dua langkah, dua step ya, hanya 240, dia jauh, lumayan jauh ya di sini kalau nggak salah. Tapi untuk metode Runge-Kutta orde 2 terbukti mendekati ya, mendekati secara signifikan. Jadi ini jauh lebih baik dari metode Euler. Dia benar-benar menghampiri nilai true-nya gitu, true value-nya secara signifikan ya. Ini jauh lebih dekat dengan metode Euler. Sekarang kita lihat komparasinya. Ini perbandingan untuk perbedaan step size. Jadi kalian lihat, kalau tadi metode Euler errornya masih di atas 50%, kalau Runge-Kutta untuk step size yang sama itu error relatifnya 9%. Nah, lihat, semakin kecil step size ini jauh lebih cepat ya, jauh lebih cepat reducing errornya. Tapi sekali lagi, fisika komputasi itu tujuannya memberikan nilai hampiran. Maka perhatikan mana yang dibutuhkan ya, mana yang dibutuhkan. Bukan berarti sama persis dengan exact value ya, tidak mungkin juga ya kalau nilainya tidak bulat. Jadi fisika komputasi itu kan untuk misalnya kasus-kasus yang exact value-nya sulit didapat gitu. Jadi sampai kapan berhenti atau sampai sejauh mana sih error relatifnya dikejar gitu ya, yaitu bergantung tadi problemnya. Oke, selanjutnya, nah ini grafiknya ya, tadi step size-nya perbandingannya makin kecil makin mendekati. Tapi dari satu step ke step 2 saja ini udah jauh sekali ya, lihat perbedaannya naiknya cukup signifikan kalau dibandingkan dengan dua stepnya si metode Euler. Oke. Sekarang kalau misalnya kalian menggunakan, tadi kan ada midpoint, ada Ralston, kalian bisa berlatih menentukan tadi step 1, step 2, terus nilai K1, K2, theta 1, theta 2-nya dengan metode Runge-Kutta orde 2 yang lain ya. Kalau midpoint tadi kan nilai A2-nya 1 ya, kemudian A1-nya 0. Nah, yang Ralston tadi 2/3 nilai A2-nya, nilai A1-nya 1/3. Nah, kalian lihat diperoleh seperti ini perbandingannya. Untuk yang 240 skon, nah seperti itu ya, untuk yang sama-sama 240 skon. Kemudian ini error relatifnya, bisa kalian lihat. Yang paling kecil untuk tingkat tadi step size 240 skon adalah metode Ralston. Tapi untuk step size 120 itu lihat yang terbaik metode He. Nah, bisa dilihat sama kalian bahwa step size itu ketelitian tuh belum tentu semakin teliti ya. Jadi bergantung kebutuhan dan bergantung pemilihan metodenya. Nah, ini kita bisa dengan mudah segini error relatifnya karena kita tahu tadi kita punya exact solution ya. Dalam real problem itu tidak ada atau sulit ya, saking rumitnya tidak ada exact solutionnya. Jadi yang kita peroleh tentu nilai hampiran gitu. Oke, selanjutnya, nah ini perbandingannya ya, metode Euler dan ketiga metode Runge-Kutta terhadap
analytical solution. Jadi yang paling mepet ke analytical solution dilihat adalah metode Hahn. Oke, selanjutnya kita sampai juga ke part 2-nya, yaitu Runge-Kutta orde 4. Runge-Kutta orde 4. Oke, sebelum masuk ke Runge-Kutta orde 4, kan tadi kita sudah bahas Runge-Kutta orde 2 ya. Sebenarnya saya mau tuliskan gini. Metode Runge-Kutta itu ada banyak ya. Nah, kalau kita tuliskan Runge-Kutta, bisa saja kita tuliskan dari Runge-Kutta orde 1. Runge-Kutta orde 1 itu ya kita sebut tadi metode Euler. Ya. Orde 1, kemudian orde 2, orde 3, sini orde 4. Nah, orde 1 ini yang ya dia adalah si metode Euler. Nah, orde 2, second order, ini yang terbagi menjadi 3 ya. Metode Hahn, tadi yang sudah kita bahas, kemudian midpoint, dan Ralston. Kemudian ada metode Runge-Kutta orde 3. Itu berarti kalau yang orde 2 kan ini ada K1 kemudian K2. Kalau yang orde 3 itu ada K1, K2, K3. Kemudian ada juga metode Runge-Kutta orde 4. Berarti dia ada nilai K1, K2, K3, dan K4. Nah, yang mau saya bahas selanjutnya adalah metode Runge-Kutta orde 4 ya. Untuk orde 3 kalian bisa lihat di buku sumber kalau kalian mau coba. Tapi yang akan saya bahas langsung ke metode Runge-Kutta orde 4. Nah, seperti ini ya bentuknya. Ini metode Runge-Kutta orde 4. Jadi nilai K-nya ada 4. Pembagian bobotnya itu K1 ini 1, kemudian K2-nya 2, K3-nya 2, K4-nya 1, kemudian dibagi 6 atau dikali 1/6. Seperti ini. Ini averaging slope ya. Oke. Sama, kita ambil contoh soal yang sama di contoh 3 ini. Bagaimana kita menuliskan ulang sebuah persamaan, misalnya seperti ini ya. Ya, mau di Euler, Runge-Kutta orde 2 maupun Runge-Kutta orde 3 ini sama, kita ubah, kita rewrite, kita tulis ulang menjadi bentuk dy dx sama dengan 1,3 E pangkat min X min 2Y. Y inisialnya Y0 sama dengan 5. Dari sini kita ketahui bahwa F X, Y sama dengan 1,3 E pangkat min X min 2Y. Seperti ini. Oke, dan inilah yang nanti akan kita gunakan di setiap size. Oke, kita pakai contoh yang sama supaya nanti kita bisa langsung fit dalam satu grafik ya. Nilainya persamaannya sama, yang membedakan adalah di sini perintahnya dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Type size-nya sama 240 kon. Yang perlu kita tentukan pertama adalah ini ya. Nilai fungsinya tadi berarti T, theta sama dengan min 2,2067 kali 10 pangkat min 12 theta pangkat 4 min 81 kali 10 pangkat 8. Maka nilai theta I plus 1 nya ya, kalian bisa lihat di sini. Nanti
Kalau saat kalian mencoba mencatat ulang, kalian bisa lihat di lecture note-nya ya, sama dengan tadi theta i, ditambah averaging slope-nya 1/6 K1 tambah ini 1, 2, 2, 1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4 dikali H tuh. Oke. Nah ini ya, kita terjemahkan ke sini dengan nilai K1, K2, K3, K4 seperti berikut. Dilihat kalau saat nanti membuat source code mudah ya, kita tinggal buat definisi di satu file yang sama, atau kalian buat library. Misalnya kalian buat library fungsi, misalnya kalau dia pilihnya rungu kode order berapa gitu ya, silahkan pilih order metode rungu kode, pilihannya 1, 2, 3, 4 metode rungu kode. Kalau user pilih 1, berarti nanti yang muncul adalah metode Euler, metode rungu kode order 1 sama dengan metode. Misalnya kalian buat source code seperti itu. Kemudian ya kalau yang dipilih metode rungu kode order 2, langsung kalian otomatis keluarkan 3 misalnya ya, Hen, midpoint, dan Ralston. Itu kan mudah disimpan saja ya, nilai-nilai koefisien konstantanya itu dalam satu library khusus. Jadi tinggal dipanggil gitu ya, tinggal dipanggil library-nya dari main program, atau disimpan di main program juga bisa. Oke. Step yang pertama tentu kita menemukan inisial, karena ini step 1 berarti I-nya sama dengan 0, T0-nya sama dengan 0, theta 0-nya sama dengan 1200 Kelvin. Kita peroleh nilai K1-nya seperti berikut ya. Kemudian nilai K2-nya min 0,38347. Nilai K3-nya dan nilai K4 kita hitung, baru kita masukkan ke tadi theta 1. Dan kita peroleh nilai theta 1. Ya, theta 1 ini adalah hampiran untuk theta tadi step size-nya 240 skon. Seperti ini. Oke. Ya, ini ya. Untuk 240 skon, theta 1 nilai hampirannya 675,65 Kelvin untuk metode runge kute order 4. Oke, selanjutnya step 2. Step 2 berarti kita pakai data dari sebelumnya, yaitu I sama dengan 1, T1 sama dengan 240, theta 1-nya 675,65 Kelvin. Kita peroleh K1, K2, K3, K4. Nah, ini kan rumusnya panjang ya. Jadi kalian harus bisa mendefinisikan fungsi library. Fungsi library itu ini ya. Nah, sedangkan yang di main program kalian tuliskan ini. Yang di main program. Jadi kalau ada soal atau problem lain mengganti persamaan, cukup di main programnya aja. Library-nya ya sama untuk order 1, 2, 3, 4 seperti itu ya, kalau mau buat menulis source code yang rapi. Nah, sehingga untuk theta 2 kita peroleh nilai sebesar 594,91 Kelvin. Theta 2 ini merupakan nilai hampiran untuk temperatur di suhu 480. Nah, karena yang ditanyanya di 480 skon, maka berikut ada nilai hampiran menggunakan runge kute order 4. Nah, exact solutionnya tentu sama ya dari zaman dahulu. Oke, nah kalau kita lihat ini jadi sangat dekat sekali dengan exact solutionnya. Untuk step size 240 skon, 2 kali tahapan. Dan ini kita lihat untuk 240 skon, metode runge kute order 4 ini bisa lebih kecil errornya ya, seperti ini.
jadi lebih jauh lagi ya, lebih signifikan ya. Jadi yang kalian lihat ini garis putus-putus itu deket banget ke solusi eksaknya ya, lebih dekat dari metode Hehn ya, mirip lah. Oke, kemudian ini selanjutnya adalah itu adalah slide terakhir. Demikian materi persamaan diferensial biasa menggunakan metode Runge-Kutta. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya.